Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Video ini akan menerangkan cerita dari Pak Prabowo jadi Jokower 100%. Ini simak ini videonya ya. Ya kan? Kim. Sehingga akhirnya Pak Prabowo benar-benar jadi Jokower 100%. Rokok. Jokower 100%. Apa kira-kira statement pertama ketika Pak Prabowo masuk Jokower 100%? Tujuannya itu operasi intelijen Yuda, penyelamatan negara Republik Indonesia. Statement pertama Pak Prabowo ketika beliau masuk Jokower 100%. Saya ketika Pilpres 2024 saya tidak ingin didukung oleh ulama. Beliau tampakkan Jokower 100%. Statement yang kedua ketika podcast dengan Najwa Shihab. Saya jadi presiden karena 20 perusahaan saya kolab. Saya wajib jadi presiden supaya 20 perusahaan saya bangkit. Statement yang ketiga di Hambalang di depan ribuan pengurus Gerindra se-Indonesia. Saya siap jadi pelacur politik. Tiga statement itu menampakkan bahwa Pak Prabowo menjadi Jokower 100%. Akhirnya apa yang terjadi? Jabatan presiden diserahkan, artinya dapat dikuasai. Sehingga ketika di Hambalang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, ya kan? Itu bahasa operasi intelijen Yuda. Itu operasi intelijen Yuda. Artinya apa? Pak Prabowo dengan jujur menyatakan, ya, jabatan presiden itu memang itu adalah hasil kecurangan Mr. Mulyono. Kita harus kembalikan karena ini fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW memberikan kiat. Kalau kita ingin selamat di tengah-tengah fitnah akhir zaman ini, yang pertama, al-mubadilah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, at-tamassuk bis sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ar-ruju ilal ulama, kembali ke ulama. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Yang kelima, ad-doa, doa. Dan sekarang bagaimana kita ar-ruju ilal ulama, kembali ke ulama? Karena ulama punya basirah, ketajaman mata hati. Jadi ternyata Imam Malik rahimahullah. Iya, maksudnya Mas. Dalam kitabnya Al-Jami' al-Masail al-Madunah, juz 6 halaman 238. Allah akan membalas orang zalim dengan orang zalim lainnya. Dan lalu Allah akan membalas keduanya. Ini basirah seorang ulama. Artinya poros kedzaliman akan dihancurkan oleh poros kedzaliman. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, jika ada dua kelompok orang kafir saling, maka seorang muslim disuruh bergembira dengan mereka. Dan kita umat Islam disunahkan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini arahan ulama kita, ya kan? Sebagaimana Allah tegaskan, wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'da bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling berbenturan. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau menegaskan ini sunnatullah. Zalim akan dihancurkan dengan zalim. Oleh karena itu kaum muslimin disunahkan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, yang menjadikan orang-orang zalim saling mengalahkan satu sama yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana imperialisme Amerika
ketika mencengkeram Indonesia. Ini kita jadikan sebagai muhasabah, introspeksi. Walaupun sudah berlalu, tapi jangan sampai umat Islam masuk ke lubang untuk kedua kalinya. Jadikan ini bahan introspeksi, muhasabah. Jadi saat imperialisme Amerika mencengkeram Indonesia, ada 4 lembaga yang mensupport dalam rangka mencengkeram Indonesia. Yang pertama, National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional Amerika yang menaungi 15 negara. Mereka melakukan riset. Desember 2004 dipublish. Jadi isinya apa? Dia merilis sebuah laporan dengan judul Mapping the Global Future, pemetaan masa depan dunia. Correct. Jadi ada 4 skenario global yang dilakukan. Yang pertama, dia prediksi 15 tahun ke depan start 2020. 15 tahun start 2020, Cina dan India akan menjadi pemain penting dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Yang kedua, Amerika akan tetap mengendalikan dunia karena kekuatan lobby Yahudi, elit global. Yang ketiga, akan muncul a new Islamic Caliphate, sebuah pemerintahan Islam global yang memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global barat. Masya Allah. Artinya apa? National Intelligence Council memprediksi kebangkitan Islam tidak bisa dibendung. Dan itu start 2020. Ternyata benar. Turki, Indonesia, Pakistan, Malaysia. Tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, yang skenario yang keempat dia lakukan, apa yang dia lakukan? Cycle of fear. Dia ciptakan lingkaran ketakutan. Apa? Dia ciptakan proyek global war on. Ngomongnya apa? Perang global melawan. Itu hakikatnya global war on Islam. Baru Global salah. melawan Islam. Ini kok gak ngomong. Kemudian yang kedua, lembaga yang kedua yang digunakan oleh imperialisme Amerika untuk mencengkeram Indonesia, yaitu Rand Corporation. Jadi Rand Corporation ini lembaga think tank terbesar tingkat dunia milik Amerika. Pusatnya di California, Amerika Serikat. Pekerjaannya hampir 1.600. Tidak ada yang S1, S2, S3. Semua profesor, guru besar di bidangnya masing-masing. Ini salah satu lembaga think tank paling berpengaruh pada policy kebijakan pemerintah Amerika. Dan ini didukung oleh yaitu Kementerian Pertahanan yang waktu itu dipimpin oleh Deputi Pertahanan Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Paul Collins. Anggaran yang dibutuhkan tiap tahun 100 sampai 150 miliar US dollar. Dan dia terikat pada dua badan intelijen Amerika, CIA dan FBI. Pekerjaannya cuma satu. Bagaimana melakukan studi, analisa, dan membahas bagaimana menghadapi Islam dan kaum muslimin. Yang akhirnya dibuatlah strategi bagaimana terhadap Islam. Ini pekerjaannya lembaga cuma satu ini, Rand Corporation. Kemudian lembaga yang ketiga yaitu The Asia Foundation dan Ford Foundation. Ini digerakkan sejak tahun 70 di Indonesia. Pusatnya di Jalan Aditya Warman nomor 40 Jakarta Selatan. Ini terikat dengan lembaga intelijen Amerika, CIA. Dia melakukan program liberalisasi Islam secara sistematis dan masif sekali sejak tahun 70. Jadi artinya apa? Mereka ingin menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal. Sehingga akhirnya hal-hal yang qat'i, akidah,
konsep wahyu, konsep Al-Quran dan tafsir, syariat Islam, hal-hal yang qat'i. Ini yang aksioma, tidak bisa dirubah. Mereka melakukan dekonstruksi, dibongkar semuanya, diliberalkan semuanya. Inilah yang dilakukan oleh The Asia Foundation. Kemudian lembaga yang keempat, Live for All Foundation. Kota juga diadakan bandengan, apa itu, berot. Nah itu bahkan melibatkan anak-anak SMP SMA, diawali dengan minum khamr terlebih dahulu. Ini lembaganya ini untuk menghancurkan umat Islam, dan itu semarak di Malang Raya. Ini lembaganya. Jadi tujuan saya itu jangan sampai masuk lubang untuk kedua kalinya. Ternyata sudah masuk, ya kan? Ternyata umat Islam sudah masuk. Pada Rasulullah sampai memberikan warning. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in. Hatta la dakhulu juhra dabbin tabi'tumum kunna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Sahabat Rasulullah tanya, "Qul ya Rasulullah al-yahud wan nasara?" Apakah yang kau maksudkan perilaku, sikap, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya kenapa Rasulullah memberikan peringatan pada umatnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Kemudian imperialisme Cina, ini kita jadikan sebagai bahan muhasabah, introspeksi. Bagaimana strategi Cina melakukan intervensi? Kemana? Kepada pengelola negara kita, sehingga akhirnya ada kebijakan merusak undang-undang, puncaknya merusak konstitusi negara lewat intervensi. Intervensinya bukan lewat militer, tapi lewat investasi, fulus, bantuan hutang Cina kepada Indonesia. Kemudian lewat invasi. Invasi apa? Penguasaan wilayah. Baru salah. Sehingga kita bisa melihat ngomong bagaimana PIK 1, Eh, PIK 2, bahkan ditambah lagi Pulau Rempang Galang. Itu invasi, penguasaan wilayah yang itu sangat membahayakan bagi kedaulatan Indonesia. Dan puncaknya aneksasi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya otomatis perampokan sumber daya alam. Dan itu sudah terjadi sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Cina masuk ke Indonesia itu sudah terjadi pembahasan pada saat Partai Kongres Cina melakukan kongres tahun 1986 di Beijing, Cina. Jadi ternyata Cina untuk menguasai Indonesia itu sudah dibahas sejak tahun 1986. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.